Baik, kita lanjutkan ya. Halo? Suaranya cukup jelas? Saudara Alex? Jelas, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan topik baru adalah 4 soalnya menggema. 4 kriteria tes. Yang pertama adalah tes rasio. Yang kedua adalah tes akar. Ketiga adalah tes Rabe. Keempat adalah tes integral. Ya. Kelihatan jelas tulisannya? Saudara Alex dan kawan-kawan? Halo? Ya, kelihatan jelas, Pak, tapi masih ada feedback gitu, maaf. Masih menggema ya? Iya. Saya bingung juga, nggak tahu nih salah di mana. Kita masuk yang pertama adalah tes rasio. Jadi bentuk soalnya tetap sigma n dari 1 hingga dari UN. Nah, tes rasio itu adalah menggunakan limit yang pertama n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Jadi kata rasio artinya perbandingan. Ya. Kalau limit n juta hingga dari UN plus 1 per UN-nya kecil dari 1, maka deret konvergen. Yang kedua adalah limit n menjuta hingga dari UN plus 1 per UN. Apabila besar dari 1, maka deret divergen. Yang ketiga, limit n menjuta hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1. Ini ada yang sama dengan 1. Dituju dari pihak besar. Ya, dituju dari pihak besar, maka deret divergen. Nah, tuju pihak besar itu bagaimana? Ini 1 sama dengan 1 sini ya. Yang kita lihat tuh UN plus 1 per UN ya, rasionya. Ini UN plus 1 per UN.
Kalau posisinya besar sebelah kanan ya, UN plus 1-nya itu ada di daerah ini. Dari besar menuju 1, dari besar menuju 1, dari besar menuju 1. Maka ini dikatakan dituju dari pihak besar. Dari besar, ini besar sebelah kanan kan. Dari besar menuju 1. Maka deret di bagian. Sampai sini jelas? Halo? Halo? Kok ada suaranya? Jelas, Pak. Baik. Ada 4 ya, masih ada terus lagi. Yang keempat juga limit N menuju sehingga UN plus 1, ya UN plus 1 plus UN sama dengan 1, tapi ini dituju dari pihak kecil. Ya, pihak kecil. Kalau kita gambarkan, ini 0, ini 1. Nah, ini yang kita cari yang daerah ini. Hasilnya adanya berada di antara 0 dan 1. Dari kecil menuju 1. Ya. Dari pihak kecil menuju 1, ya. Dituju dari pihak kecil. Jadi ini rumus bentuk dari UN plus 1 per UN ya. Per UN. Nilainya dari pihak kecil menuju 1. Nah, ini tes rasio gagal. Ya, tes rasionya gagal. Pakai tes Rabe. Ya, tes rasio gagal pakai tes Rabe. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes Rabe tidak pernah dipakai. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas Pak, tapi kok hampir nggak pernah dipakai ya Pak? Bentar. Suaranya kurang jelas ya. Gedein sedikit. Bagaimana? Oh. Ini kalau emang perlunya itu kapan ya Pak kalau pakai tes rasio gini? Nggak jelas tuh. Ulang pertanyaan pelan-pelan coba. Ini kalau situasinya kalau emang perlu tes rasio, contohnya itu bagaimana? Iya, contohnya belum. Ini baru teori ya. Ya, habis nih. Ya. Oke, Tadi kan Pak. Ini ya. Tes rasio itu ada 4. Yang pertama, kalau limit N juta hingga dari UN plus 1 per UN-nya kecil dari 1, maka deret konvergen. Kalau limit UN plus 1 per UN-nya besar dari 1, maka deret divergen. Yang ketiga, jika limit UN plus 1 per UN-nya sama dengan 1, jadi 3 dan 4 sama dengan 1 ya. Tapi 1 dituju dari pihak besar, 1 dituju dari pihak kecil. Ini dituju dari pihak besar, dari besar menuju 1. Yang dites itu adalah sini UN plus 1 per UN-nya. Sama dengan berapa? Sini berada di sebelah kanan. Ya, dari besar menuju 1. Ini deret divergen. Tapi yang keempat, limit UN plus 1 per UN-nya sama dengan 1. Dituju dari pihak kecil. Ya, dari pihak kecil sebelah kiri menuju 1. Ini nilai dari UN plus 1 per UN-nya. Kalau ini tes rasio gagal, pakai tes Rabe. Jadi artinya selama tes rasio tidak pernah gagal,
maka tes Hubble tidak pernah dipakai. Sudah jelas sampai sini? Kita masuk contoh sebentar lagi. Halo. Iya Pak, jelas. Oke. Kita masuk contoh ya. Sekalian contoh ya, kita masuk contoh. Sigma n dari 1 sampai tak hingga n kuadrat per 2 pangkat n. Aduh. Ada segi. Periksalah apakah dari ini konvergen atau divergen. Baik ya. Berarti ini ada apa ya nih? UN ya. UN-nya adalah n kuadrat per 2 pangkat n. Kita cari UN per 1-nya. Semua n kita ganti dengan n plus 1. Jadi n kuadrat menjadi n plus 1 pangkat 2 per 2 pangkat n plus 1. Ini berarti sama dengan n kuadrat tambah 2n plus 1. Segitiga Pascal kan? Kuadrat suku pertama n kuadrat ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua 2 kali n kali 1 2n ditambah kuadrat suku kedua 1 kuadrat 1 per 2 pangkat n plus 1 adalah 2 pangkat n kali 2 pangkat 1. Nah, kita gunakan tes rasio. Itu limit m menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Jadi limit m menuju tak hingga UN plus 1-nya adalah n kuadrat tambah 2n plus 1 per 2 pangkat n kali 2 dibagi dengan n kuadrat per 2 pangkat n. Nah, ini sama dengan limit m menuju tak hingga dari ini n kuadrat tambah 2n plus 1 salin aja per 2 pangkat n kali 2 dibagi ini dibalik 2 pangkat n per n kuadrat. 2 pangkat n ini coret. Makanya jadi limit m menuju tak hingga dari n kuadrat tambah 2n plus 1 per 2 kali n kuadrat 2n kuadrat. M pangkat berapa tertinggi? N kuadrat antara pembilang dan penyebut. Maka ini sama dengan berapa? Koefisien pembilangnya 1n kuadrat 1 per penyebutnya 2n kuadrat berarti 2 ya. Setengah. Setengah ini bagaimana antara 1? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil kan? Maka menurut ketentuan tadi kalau limit UN per 1 per UN-nya kecil dari 1, maka deret konvergen. Halo, sampai sini jelas nggak? Halo? Jelas Pak. Oke. Ini adalah tes rasio.
Berikutnya adalah tes akar. Kita lanjutkan tes akar. Teorinya. Yang kedua adalah tes akar. Ini kita gunakan limit M menjuta hingga dari akar N dari UN. Ya. Yang pertama, jika limit M menjuta hingga dari AKN dari UN-nya kecil dari 1, jadi mirip dengan tes rasio. Kalau kecil 1 sini adalah deret konvergen. Jadi mirip ya. Yang kedua, ini yang pertama ya. Jika limit M menjuta hingga dari akar N dari UN-nya besar dari 1, maka deret divergen. Jadi ada kemiripan dengan tes rasio. Ya, divergen. Kemudian juga sama dengan 1. Yang ketiga, jika limit M menjuta hingga AKN dari UN sama dengan 1, tapi dituju dari pihak besar. Jadi dituju dari pihak besar, maka deret divergen. Jadi yang seperti garis bilangan tadi ya, sama pada rasio divergen. Yang keempat juga sama dengan 1. N dari UN sama dengan 1, dituju dari pihak kecil. Ya, dituju dari pihak kecil. Tidak ada kepastian. Jadi ini tidak jelas jawabannya ya. Tidak ada kepastian. Jadi caranya nggak bisa dipakai. Ada apa ya? Oke, sampai sini sudah jelas? Halo? Oke, contohnya kita ambil contoh yang sama tadi ya. Yang contoh nomor 1 tadi, sigma N kuadrat per 2 pangkat N. Ya. Contoh untuk tes akar tadi. Sorry. Sigma.
Yang pertanyaan sama. Berarti ini UN-nya adalah N kuadrat per 2 pangkat N. Kita gunakan tes akar. Tes akar. Limit dari akar N dari UN. Limit dari N hingga dari akar N dari N kuadrat per 2 pangkat N. Ayo ready? Para mahasiswa? Halo? Oke. Tes akar ya. Jadi kita teruskan. Jadi limit. Ini sama dengan apa? Limit N menjadi hingga dari akar N dari UN-nya jadi berapa tuh? Limit N menjadi hingga dari akar N dari N kuadrat per akar N dari 2 pangkat N berapa? 2 kan? Halo. Kemudian ini setengahnya seperdua ya, boleh keluar dari limit konstanta. Jadi limit M menjadi hingga dari tinggal akar N dari N pangkat 2. Ini sama dengan setengah kali limit N menjadi hingga dari N akar N dari N pangkat 2 sama nggak? N pangkat bilangannya 2 dibagi bilangan akar N. Nah ini yang kita cari. Jalannya lebih panjang tapi jawabannya sama ya dengan tes rasio. Halo? Kita ubah ini menjadi N pangkat 2 per N. Nah kita cari sendiri ya. Jadi limit M minta hingga dari N pangkat 2 per N. Tipe apakah dia? Coba kita tes. Tahingga 2 bagi tahingga. Tahingga 2 bagi tahingga adalah 0. Berarti tipe 3 tuh ya. Oh. Ya ini tipe 3. Oke, itu kita pakai cara misal. Misalkan A sama dengan soalnya dengan limit M hingga dari N pangkat 2 per N. Kemudian ini dilenkan. Len kiri sama dengan len kanan. Ya. Len A dan len limit. Kemudian len limit boleh lennya masuk ke dalam. Jadi limit M hingga dari lennya masuk ke dalam jadi apa? Len dari N pangkat 2 per N. Pada sifat logaritma, len itu logaritma melakukan E kan? Pangkat boleh bawa ke depan sebagai pengali. Jadi apa? Limit N menuju tak hingga pangkatnya pindah ke depan len dari N. Jadi ini tadi tipe 3. Kalau tanya ini tipe apa nih? Coba. 2 per tak hingga adalah 0. Len 0 adalah min tak hingga. Ini adalah tipe 2. Tipe 2 diubah jadi tipe 1. Oh ya, 2-nya boleh keluar ya. 2-nya keluar. Limit N menuju tak hingga dari apa?
tinggal ln n per n. Nah, kalau dimasukkan nih, ln tak hingga per tak hingga. Ini adalah tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L hospital. 2 kali limit n menuju tak hingga ln n turunannya 1 per n turunannya 1. Ya, hasilnya 2 kali limit n menuju tak hingga dari 1 per n bagi 1 1 per n. 2 kali limit n menuju tak hingga dari 1 per tak hingga. Limit 1 per tak hingga adalah 0 kan? Ya. Berarti 2 kali 0. 1 per tak hingga adalah 0. Ini cukup jelas jalannya? Halo? Halo? Kok diam saja? Alex dan kawan yang lain. Halo? Cukup jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Tapi ada cara pendeknya nggak, Pak? Gimana? Saya mau nanya, Pak. Ya. Ada cara singkatnya nggak? Jadi tak hingga pangkat 0 itu umumnya jalan panjang. Apa, Pak? Sorry. Tidak ada cara singkatnya. Kalau 1 pangkat tak hingga ada. 1 pangkat tak hingga bisa. Kalau ini sulit. Jadi tidak ada ya. Mau tak mau. Jadi kita teruskan lagi. Jadi ln A adalah 2 kali 0, 0 ya. 0, sehingga hasilnya ln A sama dengan 0. Ln A adalah 0 itu adalah ln pangkat 0 enggak? Iya, Pak. Ln pangkat 0 kan 0. Hilangkan ln-nya. Ln hilangkan berarti A sama dengan pangkat 0. Pangkat 0 berapa? 1. A itu tadi apa tadi? Adalah nah A tadi yang kita misalkan A tadi apa? Limit dari n pangkat 2 per n adalah limit dari n pangkat 2 per n nilainya 1. Nah tadi yang ini limit akar n un-nya berapa? Setengah kali ini kan? Ya nak? Kali ini. Jadi limit n menuju hingga dari u akar n dari un itu adalah dari setengah kali limit n menuju tak hingga dari n pangkat 2 per n. Dimana nilainya adalah tadi berapa? Barusan dapat ini. Ini dapat ini. Ini masuk ke sini kan? Masuk ke sini nilainya 1. Berarti ini adalah setengah kali 1 adalah setengah. Setengahnya bagaimana antara 1 lebih kecil. Kalau lebih kecil maka daerah ini apa? Maksudnya daerah yang ditanya tadi sigma di atas tadi. Soalnya ini daerah ini. Sigma dari n kuadrat per 2n. Kalau Anda mau bikin ini boleh gak ya? Deret kecil 1 adalah konvergen. Kalau deretnya Anda mau ganti dengan sigma boleh ya. Atau ini sigma n dari 1 sampai tak hingga dari n kuadrat per 2 pangkat n konvergen. Boleh gak? Ditulis deretnya. Deret, jangan bikin deret ya. Deret itu sepatu deret. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi Anda lihat tes rasio dan tes akar, kebetulan tes akar yang bisa selesaikan dari tes rasio sama soalnya. Jawabannya lama nggak? Konvergen. Tadi di atasnya apa?
contoh dari ini. Nah, ini contoh dari tes rasio. Ya, tes rasio jawabannya juga kompleks. Tapi jalannya lebih panjang tes akar ya. Dibandingkan dengan tes akar. Dibandingkan dengan tes rasio. Tes rasio lebih pendek. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Oke Pak, makasih. Ya, makasih. Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan tes rabe. Ya, tes rabe. Yang ketiga adalah tes rabe. Nama orang yang menemukan. Tes rabe ingat, kapan kita pakai? Kalau tes rasio gagal. Ya tes rasio gagal. Tes rasio gagal itu limit N menuju hingga dari UN plus 1 per UN-nya sama dengan 1 dituju dari pihak kecil. Maka tes rasio gagal pakai tes rabe. Baik, tes rabe untuk umumnya ya dari bentuk soalnya sama ya. Nah, ini UN dan S1 sampai tak hingga. Ini menggunakan bentuknya limit N menuju tak hingga dari N kali 1 dikurang rasio UN plus 1 per UN. Ya. N kali 1 kurang UN plus 1 per UN. Itu mesti ini kita bisa L aja boleh ya. Anggap L atau ini sama dengan L ya. Sama dengan L. Gampang. Di syarat pertamanya adalah kalau kita masukkan jika L itu limit N dan kurung 1 kurang rasio dan 1 per UN besar 1, maka deret ini terbalik ya. Tes rabe kebalikan dari tes rasio. Ya. Jadi kalau di rasio kalau besar 1 itu adalah divergen, maka sini deret terbalik ya. Kalau di rasio besar 1 divergen, di sini konvergen. Ya, konvergen. Untuk L ini maksudnya limit N dan kurung 1 kurang rasio UN per 1 per UN. Yang kedua, jika L-nya kecil 1, kalau di rasio kecil 1 adalah dari konvergen, maka ini berlawanan menjadi divergen. Oke. Kemudian yang ketiga, yang sama dengan 1. Jika L itu adalah limit N dan kurung 1 kurang UN per 1 per UN ini rasio sama dengan 1. Nah, lihat, dituju dari pihak kecil, dituju dari pihak kecil. Kalau di rasio dituju dari pihak besar. Ya, di sini pihak kecil dituju dari pihak kecil. Kalau di rasio dituju dari pihak besar. Deretnya di sini yang terbalik ini dia. Hasilnya sama, ini adalah deret divergen. Kalau di rasio jika sama dengan 1 dituju dari pihak besar, maka deret divergen. Di rabe ini ketukarnya di sini dituju dari pihak kecil. Jadi kalau digambarkan yang ini rasionya ini maksudnya N kali 1 kurang ini letaknya berada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri dari 1.
Ini 0. Sebelah kiri ya. Jadi dituju dari pihak kecil menuju 1. Jelas sampai sini? Kalau ini teorinya. Nah, untuk mencari tes rabe harus kita buktikan dulu tes rasionya gagal. Kalau tes rasionya gagal, baru boleh kita pakai tes rabe. Paham nggak di sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan di sini? Any question? Halo? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau tes rasio berhasil nggak usah pakai tes rabe kan? Kalau tes rasionya berhasil, maka saya nih kalau tes rasionya ada atau berhasil, tidak pernah menggunakan tes rabe. Kapan kita pakai tes rabe? Jika tes rasio gagal. Jelas maksudnya? Tapi kalau pakainya cuman buat jaga-jaga gitu, buat ngetes. Mudah-mudahan boleh. Tes rabe itu dipakai, sudah jelas dinyatakan jika tes rasio gagal. Selama tes rasio tidak pernah gagal, tidak pernah kita pakai tes rabe. Oh, Ya. jadi nggak perlu gitu ya, Pak? Ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Baik, contohnya saya cari contohnya ini ini panjang jalannya. Kita cari tes rasio dulu, gagal, baru boleh kita pakai tes rabe. Ya. Baik. Ya. Ini soalnya agak rumit sekian. Nah, contohnya tentukan konvergensi. Konvergensi atau divergensi. Dari deret seperdua ini kali ya, titik ini kali 2 kali 4 ditambah 1 kali 3 baru 5 dan seterusnya. Ini 1 kali 3 kali 5. Sukunya dan seterusnya. Ini sampai 3 ya. Oke. Nah, langkah pertama kita coba pakai tes rasio dulu. Ya, langkah pertama kita pakai tes rasio. Kalau berhasil, ya tidak bisa pakai tes rabe gitu. Kalau gagal, baru pakai tes rabe. Jadi UN-nya ini ya, ini sebagai UN. Ya, UN. Jadi UN-nya sama dengan 1 kali 3 kali 5 kali sampai 2N min 1 per 2 kali 4 kali 6 sampai 2N. Maka UN plus 1 apa? 1 kali 3 kali 5 ya. 2N min 1 ini N min 1 yang ke N,
Berarti yang ke N plus 1 coba kita di sini. 2N minus 1 2 kali. Ya kan? Ini yang ke N. Jadi kalau ini 2 kali N plus 1 kurang 1. N ini kita substitusi dengan N plus 1. Setelah N kan N plus 1. Jadi 2N tambah 2 plus 1. Berarti ini 2N 1. Berarti ini dikali dengan 2N 1. Ini masuk ke sini. Ini dia. Oke? Jelas sampai sini? Ini yang ke N. Berarti kalau yang N plus 1 berikut setelah N kan N plus 1. Jadi N plus 1-nya kita cari setelah 2N plus 1 pasti ini kan 2N1 yang ke N. Kalau yang ke N plus 1 2 kali N plus 1 kurang 1. Per 2 kali 4 kali 6 kali 2N. Ini juga 2N yang ke N. Kalau berikut setelah N plus 1 cari ini hasilnya 2N 2. 2N 2 dikali 2N plus 2. Ini masuk. Berapa? Halo. Nah, kita gunakan tes rasio limit N menuju hingga UN plus 1 per UN. Mencari plus satunya jelas nggak di sini? Halo? Halo? Diam saja. Sudah jelas atau ini? Ngapain? Ini suku KN, suku N plus 1-nya. Ya, semua jadi yang sebelumnya ini, yang sebelum ini suku KN, berikut setelah N kan N plus 1. Di 2 kali N plus 1 kurang 1. Jadi 2 kali N plus 1. Ya. Suku berikutnya itu. Ada pertanyaan apa sini? Halo? Kok pada diam aja nih? Halo, Mr. MC Emis. Cukup jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, teruskan ya. Baru kita gunakan tes rasio. Tes rasio adalah limit N juta hingga UN plus 1 per N. Nah, jadi limit N juta hingga dari, nah lihat yang dari ini. Nih, UN plus 1-nya ini. Apa nih? 1/5 ya. 2N 1 kali 3 kali 5 2N 1 ya. Ini ya. 1 kali 3 kali 5 2N plus 1 nih 2N plus 1 kali 2N plus 1 per 1 kali 3 kali 5 2 kali 4 kali 6 ya. 2 kali 4 kali 6 sampai 2N. Ya. Masih ada setelah 2N apa? Ini ya. 2N plus 2. 2N plus 2. Nah, yang bawah 1 kali 3 kali 5 sampai 2 1 per 2 kali 4 kali 6 2N. Itu Anda kan kalau ini balik yang dicoret ini yang enggak? Oh. Ini kita coret, di sini kita coret. Ini kita coret, ini kita coret. Apa yang tinggal? Halo? Yang tinggal apa? Yang tinggal ini kan 2N plus 1 per 2N plus 1 per 2N plus 2. Benar enggak?
Halo? Tanya kok diam aja nih. Halo para mahasiswa, jelas nggak di sini? Jelas, Pak. Yang mahasiswinya jelas nggak? Sejauh ini nggak ada pertanyaan kok, Pak. Tidak ada suara. Oke, yang tinggal kan ini kan. Nah, sebenarnya ini apa nih? Yang 2M+1 per 2M+2 ini adalah UN+1 limit sama limit. UN+1 yang atas berarti UN+1 per UN-nya sama dengan 2N+1 per 2N+2. Itu enggak? Halo? Itu UN+1 per UN. Nah, baru kita hitung sini berapa limitnya. Limitnya N menuju hingga dari apa? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Ingat. N pangkat 1. Koefisien pemilah 2, penyebut 2. Berapa tuh? Sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. 2 bagi 2 kan 1. Nah, sama dengan 1. Apakah dari pihak besar atau dari pihak kecil? Nah, ini kita masukkan nilai N ini. UN+1 N-nya. Mulai N sama 1, N sama 2, N 3. Kita coba ya. Halo. Saya salin lagi berikutnya. Bahwa tadi UN plus 1 UN-nya 2N+1 per 2N+2. Nah, di sini kan ini UN+1 sama dengan 1. Nah, kita tes ini. Ya, kita tes. Untuk N sama dengan 1, coba masukkan. Berapa nih? U1 tambah 1 per U1. Ini U2 per 1. Ya kan? 1 tambah 1, 2, ini 1. Sama dengan berapa? N ini ganti 1. 2 kali 1 tambah 1 per 2 kali 1 tambah 2. Hasilnya berapa? 2 tambah 1 per 2 tambah 2. Hasilnya 3 per 4. N sama dengan 2. Ini berarti maksudnya nih, N-nya ganti 2. 2 plus 1 per U2. Berarti U3 per 2 kan? Kemudian berapa? N-nya ganti 2. 2 kali 2 plus 1 per 2 kali 2 plus 2. Hasilnya 4 plus 1 per 4 plus 2. Hasilnya per 6. Kita ambil 3 ya. Nah, UN plus 1. U-nya N-nya 3. U3 plus 1 per U3. U3. Ya, dengan N ini kan 3. 2 kali 3 plus 1 per 2 kali 3 plus 2. 2 kali 3, 6 tambah 1 per 6 tambah 2. Hasilnya berapa? Halo? Ini terusnya U4 ya. Ini tidak saya tulis. Ini U4 per 3 kan? Adalah N-nya ganti 2, 2 kali N-nya ganti 3. N-nya ganti 3, 2 kali 3 plus 1 per 2 kali 3 plus 2. Hasilnya 2 kali 3, 6 tambah 1, 2 kali 3, 6 tambah 2. Hasilnya 7 per 8. Nah, intinya untuk memudahkan, kita samakan. Dia penyebutnya 4, 6, 8. Berapa? Sama Anda mencari
berapa KPK dari 4668? KPK 4668 berapa? Halo? Ini 2 pangkat 2, 2 kali 3, 2 pangkat 3. Jadi yang paling besar nih 2 pangkat 3 kali 3. Apa? 2. Lupa ya. 4 adalah 2 pangkat, 6 adalah 2 kali 3, 8 adalah 3. KPK lipatan persatuan kecil 2-nya yang tertinggi. Yang tidak ada diambil 2 pangkat 3 kali 3 berapa? 2 pangkat 3 8 kali 3 24. 4. Jelas maksudnya? Halo? Karena 4 jadi 4 dikali 6 ya? 4 menjadi 24 dikali 6. 6 kali 4. Maka apabila penyebut dikali 6, pembilang kali 6 juga. 6 kali 3, 18. 6 jadi 24 kali berapa? Kali 4 ya. 4 kali 6, 24. Pembilang dikali 4, 4 kali 5, 20. 8 kali menjadi 24 dikali 3. Karena penyebut kali 3, pembilang juga kali 3. 3 kali 7, 21. Jadi posisi N1 di 1824, N2-nya menjadi UN plus 1 ya, rasionya menjadi 24 dan 21. Kita gambarkan ya. Dan ini 0, ini adalah 1. Ke 1 jadi 24 per 24. Halo? 1 itu sama dengan 24 per 24. Ini dibagi 24 nih. Kira-kira ini 24, 23, 22, 21. Ini 21 per 24. Terus 20. Terlalu dekat ya. Agak jalan tahu ya. Nah, ya. Ini 23, saya bisa gitu. Kalau kecil susah juga lihat. Jadi 23, 21 per 24, 20 per 24, 18 per 24. Jadi N1 itu di sini, dia di sini dulu ke sana, ini naik ke atas lagi, ke sana, ke atas lagi, ke sana. Ke satu ya. Berarti ini dari pihak kecil menuju 1. Itu enggak? Halo? Ini itu dari pihak kecil menuju 1. Ya. Dituju dari pihak kecil. Nah, ingat, dari pihak kecil, maka tes rasio gagal. Pakai apa? Tes double. Ya, tes rasio gagal, tes double. Sampai sini jelas? Halo? Jadi yang kita cari itu rasionya ya, N1 per UN-nya. Kita ambil 3-nya, N1, N92, N93. Dapat ini kan, 18 per 4, 20 per 4, posisinya berada di sebelah kiri dari satu kecil menuju. Maka tes rasio gagal pakai tes double. Sampai sini saya belum masuk tes satunya. Sekarang pertanyaan saya sudah jelas nggak ke sini? Halo, para mahasiswa. Sudah ada suaranya. Halo, jelas nggak? Karena cukup jelas Pak. Jelas. Yang jauh Anda. Yang mahasiswi ada sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, dijawab ya. Oke. Nah, karena ini gagal, kita pakai tes double. Baik. Maka kita gunakan tes
Rabe. Jadi kalau tes rasio tidak pernah gagal, tidak pernah pakai tes Rabe. Itu limit M juta hingga dari N kali 1 dikurang rasio UN plus 1 per N. Limit M hingga dari N kali gitu ya. 1 dikurang, nah, rasionya berapa tadi? Ini rasio. Ini rasionya. Rasionya ini 1 per UN. 2N plus 1 per 2N plus 2 ya. Ya rasionya itu N 2N plus 2. N tambah 2. Ganti sini. 2N plus 1 per 2N plus 2. Nah sama ikut. Berapa? Limit M ada sorry, ada N nya. Ini ada di luarnya ada N kali 1 satunya buat jadi apa? Penyebutnya 1 ini berarti kan 2N plus penyebutnya 2N plus 2 per 2N plus 2 ini 2N plus 2 bagi 2N plus 2 kan 1 itu ngertiin ya. Dikurang 2N plus 1 per 2N plus 2. Jadi sama dengan limit N menjadi enggak dari N kali, hati-hati penyebutnya sama ya, 2N plus 2 penyebutnya ini dikurung di atas 2N plus 2 dikurang 2N plus 1. Buka kurung, hasilnya apa? Kita buka kurung 2N plus 2 kali min 2N min kali 1 min 1 per 2N plus 2. Dengan limit N menjadi hingga dari N kali berapa nih? Ini 2N kurang 2N apa sih? Tinggal 2 kurang 1 per 2N plus 2. Sehingga kalau kita gabung, dikalikan berapa? Kita bilangnya N kali 1N per 2N plus 2. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? N ya, 1. Penyebut 2N pada 2. Setengah itu bagaimana tanda satu? Lebih kecil. Enak. Hati. Ketentuannya apa tadi? Mana itu? Kalau gimana? Ini. Jika L kecil 1, garisnya apa? Di bagian balikan dari tes rasio. Tes rasio kalau kecil 1 dia konvergen, maka di lawannya. Maka ini deret apa? Kalau menurut rasio tengah itu kecil 1, maka deret konvergen. Kalau tes Rabe terbalik dengan rasio. Kalau rasio mengatakan kecil 1 itu konvergen, maka si deret apa tes Rabe adalah divergen. Ya, adalah divergen. Jelas sama sini? Halo? Inilah contoh dari tes Rabe. Karena tes rasionya gagal, maka tes Rabe bisa dicari. Tapi selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes Rabe tidak pernah dipakai. Do you understand? Hello? Jelas sampai sini? Tidak ada suara. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke.
Nah, mengenai 4 kriteria tes selesai. Ada satu lagi. Tes integral. Yang keempat, sorry ya. Yang keempat. Tes integral. Tes integral soalnya sigma n-nya sama dengan n, hati ya, ini sampai tangga dari UN. Nah, di sini kita ambil fungsi n-nya sama dengan UN. Maka kalau n ganti x, fungsi x adalah ux. Benar? Semua n ganti x. Apa ini ya? Nah, kita menggunakan tes integral. Integral dari n sampai tangga. Ini n ini bisa 1, bisa 0, tergantung. Terus di sini bukan pakai UN, n-nya itu diganti dengan fn hingga jadi fx. Fungsi x, x. Kalau hasilnya berhingga, seperti seperti deret tadi, kalau berhingga maka deret konvergen. Tetapi kalau jawabannya plus tangga atau min tangga, maka deret divergen. Teori simpel. Halo? Jelas sampai sini? Halo? Kok ada suaranya? Jelas sampai sini ya? Nah, saya masuk contoh. Contohnya adalah sigma n dari 2 sampai tangga dari seper n ln n ln n. Ini tentukan apakah nggak pakai terjun sebaik apakah deret di bawah ini konvergen atau divergen. Nah, ini apa ya nih? UN seper n ln n. Berarti UX, oh ya, ini fungsi n ya. Ini fungsi n sama dengan UN. Kalau fungsi x sama dengan x, berarti diganti semua n ganti x. X ln x. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Nah, baru kita gunakan Jelas, ini Pak. adalah tes integral. Tes integral adalah integral, batasnya kita lihat nih. Ini diskrit ya. Sigma itu ini diskrit, integral itu continuous. Ini 2 sampai tangga. 2 sampai tangga fungsi x dx. Integral 2 sampai tangga dari per x ln x dx. Nah, kalau ketemu gini gimana? Ini integral tertentu bahwa dx per x apa? Kalau dx kalau kita gabung dengan x
Hasilnya apa? dx per x. Maka tinggal sini seper ln x. Ini begini kan? Halo? dx per x ini kita gabungkan jadi dx per x. Yang tinggal ini seper x. Nah, Anda tahu dx per x misalnya sama dengan dv. Kita anggaplah seperti dv. Seperti dv ini, dv-nya dv adalah dx per x. Coba integralkan. Integral dv, v, integral ln x, jadi ln x. Agak mutlak x. Halo? Ini v-nya ini. Nanti kita masukkan ya. Jadi, ini menjadi d ln x. Ya. Ini sama dengan integral 2 tak hingga dari sepalan x. Ini diferensial dari dv. D dari dv-nya ln harga mutlak x. Ya, ini harga mutlak x. Jadi ini bisa ditulis integral 2 tak hingga dari apa? Atau ini ln x saja deh. Sorry ya. Ini enggak usah di ini ini enggak usah pakai ini. Enggak usah pakai harga mutlaknya, nanti akhir aja. Kita ke row result. Ini ln x aja lah. Ya. Ln x, ini ln x. Sehingga ini terjadi integral 2 tak hingga d ln x per d ln x kali 1 d ln x, di bawahnya ln x. Untuk apa nih? Halo? Ini hasilnya apa nih? Integral du per u apa? Integral du per u ln harga mutlak u. Jadi ln harga mutlak u. U-nya sendiri ln x. Harga batas 2 sampai tak hingga. Ya. Integral du per u adalah ln u. Ini u-nya kan. Du per u ln u-nya. Sehingga integral dari 2 beta hingga fungsi x tadi dx itu sama dengan apa tadi salin ln dari ln x harga mutlak x, harga mutlak dari ln x ya. Ln harga mutlak dari x, harga batas 2 sampai 3 dimasukkan ln dari ln x ini kita ganti batas atasnya tak hingga dikurang ln dari ln x, x-nya batas bawah 2. Ln 2 itu kecil ya, sangat kecil. Nah, ln tak hingga, sehingga hasilnya ln dari tak hingga dikurang ln dari ln. Ln tak hingga dikurang ln dari 2 sangat kecil, tak hingga dikurang sangat kecil adalah tak hingga. Kalau tak hingga daerah apa? Apa hasilnya? Kalau menurut teorinya tadi mana tadi itu? Di atas. Kalau integral dx-nya tak hingga atau min tak hingga, maka deret apa? Di divergen. Ini karena tak hingga, maka deret di divergen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Nah, Pak, tadi yang slide 31 tadi belum selesai catat nih, Pak. Maaf. Gimana? Yang slide sebelumnya. Nah, Boleh lihat sekali lagi? ini? Iya, Pak. Ada yang kurang jelas? Saudara? Ini yang ini, jadi ini adalah integral du per u
adalah ln harga mutlak U tambah C. Kalau tak tentu. Rumus ini dipakai ya. Degradasi U adalah ln U tambah C. Ya. Yang lain yang mau tanya? Yang lain? Halo? Ini mahasiswanya kok diam deh. Nih, tanya dong kalau nggak ngerti ya. Selain berarti ini ada 4 kriteria tes, ada 4 kriteria tes, tes rasio, tes akar, tes rabel, tes integral. Setelah itu kita masuk semua yang kita sebelumnya sampai saat ini itu suku-sukunya semuanya positif. Berikutnya dari deret yang namanya selang plus min atau min plus ya, disebut deret berayun, disebut juga deret berseling, disebut juga deret berganti tanda, dalam bahasa Inggris namanya alternating series ya. Oke. Sudah ya. Sudah masuk deret berayun atau juga deret berseling. Ya berselingnya tandanya atau sebut deret berganti tanda. Ya. Dalam bahasa Inggris alternate series. Nah, umumnya adalah sama dari 1 tambah 3 di sini min 1 pangkat n plus 1. Ada enggak min 1 n kali n. Oke. Ini bentuk umumnya. Ya. Nah, cara cari gimana? Nah, kita lihat dia berseling tadi ya. Di bentuk apa rumus umumnya? Tadi pas sigma n sama 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 1 atau pangkat n aja boleh kali n. Ini adalah deret berayun atau berseling ganti tanda atau alternating series. Yang pertama adalah kita ambil suku positifnya UN. Kita tidak lihat ini yang menyebabkan tandanya plus min. Ini kalau angka n min 1 min plus. UN-nya kita lihat sini harus turun monoton. Turun monoton itu gini, asintot di grafik itu mendekati tidak potong ya, mendekati kurva atau grafik. Mendekati asintot ya. Asintot. Kemudian yang kedua ini adalah limit n-nya dari suku positif ya. Jadi tandanya dari limit n-nya harus dengan 0.
Kalau gini, maka sigma deret ini, sigma dari min 1 sampai K hingga 1 pangkat N plus 1 atau disebutnya apa, limit berayu, berseling, ditanda di sini konvergen, di deret konvergen. Jadi harus untuk konvergen ya harus memenuhi 2 syarat. Ya, untuk memenuhi 2 syarat, UN di suku persisnya turun monoton, limit UN-nya harus, maka deretnya. Jelas sampai sini? Halo? Kita ambil contohnya. Ya. Contohnya. Contoh. Misalnya seper akar 1 ini plus seper akar 2 plus per akar 3 dan seterusnya seper akar N dan seterusnya. Ini kalau kita stigma apa nih? Seper akar N dari 1 sampai 3. Benar? Atau ini sama sigma dari seper N pangkat berapa nih? Akar N N pangkat berapa? Halo? Akar N dengan N pangkat tengah. Dan ini bentuk apa nih? Deret apa namanya? Ini adalah deret P ya. Di mana P-nya berapa? P. P-nya adalah setengah kecil dari 1. Kalau kecil 1 deret apa? Deret divergen. Ingat, kecil dari 1 divergen sama dengan 1 divergen, besar 1 konvergen. Oke. Oh, ini tanda nih. Tandanya harus selang-seling ya tadi ya. Maaf, tandanya plus min plus min plus min. Jadi plus min, ini min, ya. Tanda selang-seling. Nah, yang pertama lihat suku positif ini suku positif ini ya. Kita lihat seper UN-nya. Ini UN-nya. Ini sama dengan UN-nya. UN-nya seper AKN. Oh ya, ini tandanya ada lupa nih. Ini ganda selang-seling juga. Bentar ya. Kan tandanya selang-seling. Jadi berarti ada tanda yang di sini. Sini juga. Tanda selang-selingnya, tanda-tandanya itu 1 pangkat N1. Jadi sini ada min 1 N plus 1. Ya. Ini sigma dari 1 sampai K hingga min 1 pangkat N plus 1 per akar N. Tapi yang kita ambil suku positifnya. Suku positifnya yang ini yang UN. Sama dengan UN. UN-nya seper akar N. Ini makin lama suku ini makin besar atau makin kecil nih? Coba lihat. Halo? Seper AKN adalah turun monoton. Ya. Yang kedua, apakah limit UN-nya 0? Itu syaratnya. Harus 0 ya. Limit UN yang positif yaitu limit N menuju hingga dari seper AKN. Kalau dimasukkan, limit N menuju hingga dari seper akar hingga adalah limit
N menuju K dari hingga berapa? 0 ya. Nah, betul, berarti 0. Itu monoton. Ya. Maka soalnya tadi sigma ini N sama dengan 1 sampai K hingga dari min 1 pangkat N 1 per KN ini konvergen. Ya, konvergen. Kenapa konvergen? Karena suku positifnya itu turun monoton, limit UN-nya suku positif itu adalah 0. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Udah ada suaranya nih. Jelas nggak? Yang mahasiswa ada mahasiswa? Jelas, Pak. Kok lain nggak ada? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kalau deret ini saya jadikan tadi deret ini kan deret selang-seling ya. Anda lihat deretnya ini apa? Plus min seterusnya. Ini deret seling atau deret berayun atau deret berganti tanda atau series. Kalau saya kasih buka apa yang terjadi? Deret. Ini kan tadi konvergen ya. Deret berseling konvergen. Sekarang saya salin ya deret berayun ini. Deret berayun atau deret berseling sama. Deret berayun berselingnya seperakar 1 min seperakar 2 seperakar 3 seperakar 4 seterusnya. Sini min 1 pangkat N plus 1 per AKN. Ya. Atau ini boleh tulis sigma N dari 1 sampai 3 min 1 pangkat N plus 1 kali per AKN. Kalau saya buka, ini terjadi. Ini deret berayunnya. Sekarang deret agak mutlak. Deret agak mutlak. Deret agak di hasil agak seperakar 1 ditambah min seperakar 2 tambah seperakar 3 ditambah yang min ke dalam ya seperakar 4 dan seterusnya ditambah seper 1 pangkat N kali seperakar N. Ini akan jadi seperakar 1. Semuanya positif. Semuanya positif dan negatif. Jadi tambah seperakar 2 tambah seperakar 3 tambah seperakar 4 dan seterusnya. Tanda inflasinya udah ada hingga seperakar dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Nah, ini jadi apa? Ini menjadi sigma N sama sampai tak hingga seperakar N. Ke positif. Dan ini saya coba menjadi apa? Tadi sudah pernah modal ini seper N pangkat berapa? Akar N itu kan 1/2, 1/2 kan. N pangkat setengah. Ini adalah deret P. Ya kan? Halo? Halo. Jadi akar mutlaknya gimana nih? Deret P. P-nya berapa? P-nya sama dengan setengah. Setengah ini bukan antara 1 lebih kecil. Kalau lebih kecil dari apa? Halo? Kalau lebih kecil dari apa? Di deret divergen atau konvergen? Deret divergen. Ya, deret divergen. Maka deret berseling ini tadi kan deret berselingnya konvergen. Harga mutlaknya deret itu menjadi deret divergen. Maka ini deret berseling ini disebut deret apa? Kalau dia konvergen disebut deret
mutlak ya. Kalau deret konvergen mutlak kalau dua-duanya konvergen. Tapi karena ini ya, karena deret ini adalah divergen, maka disebut deret halo, ada suara nih. Bersyarat ada deret gini. Kalau deret ini deret berselingnya, deret berseling atau deret berayunnya ini konvergen. Itu kan konvergen tadi kan sudah kita buktikan sebelumnya. Benar? Halo? Ini konvergen kan? Ini kan tadi konvergen nih. Ini kan deret konvergen. Ya, ini deret konvergen. Tetapi kalau dikasih agak mutlak, aslinya divergen. Maka disebut deret berseling ini disebut deret apa? Deret bersyarat ya. Nah, ini ada deret bersyarat. Kalau ini konvergen juga, maka disebut deret konvergen mutlak. Ya, deret konvergen mutlak. Tapi karena ini disebut deret konvergen syarat. Maka disebut di sini halo. Jadi deret yang singkatan deret berseling ini min 1 pangkat n plus 1 dari seperakar n ini adalah deret konvergen bersyarat. Paham nggak? Halo? Berarti lihat di sini. Kalau dari konvergennya rata-rata dari berselingnya itu konvergen rata-rata ya. Kemudian dari agak mutlaknya ini bisa konvergen bisa divergen. Kalau individuan yang konvergen disebut deret konvergen mutlak. Dan harga mutlaknya konvergen juga. Tapi ternyata harga mutlaknya ini tidak menghasilkan deret konvergen, tapi melainkan divergen. Maka disebut deret konvergen bersyarat. Ya, deret konvergen bersyarat. Contoh lain. Sampai sini jelas nih. Halo? Halo? Jelas, Pak. Nah, kita ambil contoh lain lagi. Misalnya ada sigma, misalnya satu beta hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dari seper n pangkat 2. Nah, Anda lihat ini deret berseling kan? Ada deret berayun atau berseling. Oke. Suku positifnya ini. Jadi ini dihilangkan tanda plus ini diambil. Cara pertama UN sama dengan suku positifnya. Ini makin lama deret ini makin kecil atau makin besar nih? Oh, seperti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat seperti 3 kuadrat atau 1/4 kuadrat. Makin lama makin kecil disebut turun monoton. Ya, turun monoton. Monoton. Monoton ya. Kemudian B limit UN-nya apakah 0?
UN-nya adalah limit n menuju tak hingga dari 1/n kuadrat. Limit m menuju tak hingga dari 1 tak hingga pangkat 2. Tak hingga ya. Ini kan tak hingga tadi. Ini berarti tak hingga pangkat 2. Tak hingga pangkat 2 artinya seperti tak hingga 0 ya. Nah, akibatnya deret berseling ini ya, kalau kita bikin ya, deret berseling ini min 1 pangkat n plus 1 kali 1/akn konvergen. Karena dia memenuhi 2 syarat. Pertama, kurung monoton. Kedua, limit UN-nya 0. Sudah jelas? Ini konvergen. Kemudian kita kasih harga mutlak. Ya, kasih harga mutlak. Apa yang terjadi? Ya, kita kasih harga mutlak dari sigma dari harga mutlak dari min 1 pangkat n plus 1 dari 1/n pangkat 2 tadi kan. N dari 1 sampai tak hingga. Sehingga ini dengan harga mutlak tanda min plusnya hilang. Ini yang ya, tanda min plus ini hilang. Sehingga terjadi sigma n sama dengan 1 dengan tak hingga 1/n kuadrat. Ini tidak lain adalah deret P. Berapa P-nya? P-nya sama dengan 2. Bagaimana deret 1 lebih besar? Kalau lebih besar, deretnya adalah deret konvergen. Anda lihat deret berseling atau berayunnya konvergen. Deret harga mutlaknya, ini deret harga mutlaknya. Ini disebut deret harga mutlak. Deret harga mutlak. Ya, dari harga mutlaknya konvergen. Maka deret berselingnya itu, ya, deret berselingnya itu dari apa? 1/n kuadrat ini disebut deret. Ini bahasa deret ya, konvergen mutlak. Mengapa? Mengapa disebut konvergen mutlak? Konvergen mutlak. Karena dikasih harga mutlak, hasilnya konvergen juga. Jadi deret awalnya konvergen tadi. Ya, deret berselingnya atau berayunnya atau berganti tandanya konvergen, deret harga mutlaknya sukunya semuanya positif, konvergen juga. Maka deret berseling itu disebut deret konvergen mutlak. Jelas? Kalau tadi apa? Deret berselingnya konvergen, rata-rata ya konvergen. Deret harga mutlaknya divergen, maka disebut deret konvergen bersyarat. Deret konvergen, deret ini bacanya deret konvergen mutlak. Ini mutlak. Ini disebut deret konvergen bersyarat. Deret konvergen bersyarat. Kalau deret berselingnya konvergen, sering konvergen, tapi deret harga mutlaknya divergen. Disebut deret konvergen bersyarat. Sudah jelas bedanya? Halo? Halo? Jelas, Pak. Tapi bisa nggak lihat yang slide terakhirnya? Ya? Gimana? Bisa boleh nggak saya lihat slide yang terakhirnya? Tadi aku belum Yang selesai mana? catat. Yang Yang terakhir? 38. Ya. Ini artinya deret harga mutlaknya kita cari konvergen. Pada deret berselingnya konvergen. Maka karena harga mutlak konvergen disebut konvergen mutlak. Deret konvergen mutlak. Oke. Ini saya save.
Ada pertanyaan dari para mahasiswa? Halo. Minggu depan kita akan memasuki yang terakhir, sebetulnya deret kuasa, Power Series. Setelah itu kita lanjutkan dengan deret Taylor, pengenalan deret Taylor, kemudian masuk ke deret Metz-Laurin. Ya. Pak Wikaria, kalau aku Ya. mau tahu kalau Bapak tahu, kalau minggu depan itu enrichment week-nya kita, Pak. Oh, minggu depan bagaimana? Minggu depan enrichment week. Itu acara yang 1 minggu nggak ada kuliah itu ya? Yang kita Maksudnya Anda webinar masuk sama tapi ada acara dari Jepang atau apa itu ya? yang mungkin dari Jepang atau dari sekolah kita, Pak. Tapi mungkin sih, tapi singkatnya Ya sih minggu nanti depan. saya tanya Pak Esra aja. Ya, terima kasih Oke. ya Pak Terima Wikaria. kasih informasinya. Baik, kita sudah jam 12 ya. Lewat sedikit nggak apa-apa. Tadi mulainya sedikit dari gara-gara itu bunyi nyong-nyongnya. Oh, sekarang udah nggak bunyi lagi ya? Hilang ya? Enggak, Pak. Ya, hilang Pak. Aneh. Oke, nanti ini bahannya saya kirim ke Anda ya. Ya Alright. Pak, terima kasih. Bentar saya kirim ke Anda. Kalau videonya nggak perlu kirim ke Anda ya? Halo? Baik, kita akhiri ya. Selamat siang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maksudnya apakah minggu depan atau 2 minggu lagi, tergantung keputusannya dari BES-nya ya, Binus Aso School of Engineering. Oke. Terima kasih ya Pak Wikaria. Ya, sama-sama. Sampai Terima kasih Pak.